sampaikan pula sholawat serta salam kepada Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tetap berada dalam syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat saya sampaikan kepada Bapak Kepala Bidang Pembinaan PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, Bapak Andi Yulian Haryanto, Eskom MPD. Yang terhormat saya sampaikan kepada Bapak Penasihat Komunitas Bapak Daman Said SSI. Yang terhormat juga Bapak Muhammad Firman selaku narasumber pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang tergabung dalam webinar pada malam hari ini. Tak lupa juga yang terhormat kepada seluruh penggerak komunitas kolaborasi, yaitu penggerak Metrodal, penggerak Ngopi Aksi, penggerak komunitas Koruter, penggerak komunitas SMA PGRI Larangan. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang menyempatkan waktunya pada malam hari untuk mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini untuk belajar bersama di komunitas kolaborasi kami. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Ibu Zaituni yang telah memfasilitasi kegiatan GIMIT ini walaupun secara mendadak. Baiklah Bapak Ibu, untuk membacakan susunan kegiatan pada malam hari ini, izin saya share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Aturan kegiatan webinar pada malam hari ini yaitu peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Semua peserta menggunakan nama sendiri pada identitas GIMIT, berpakaian rapi, sopan, dan siap mengikuti di tempat dan ruang yang wajar dan tidak menimbulkan konsentrasi terpecah. Posisi kamera on selama kegiatan berlangsung. Pada saat pemateri berbicara, mikrofon supaya di-mute. Bertanya dapat dituliskan di kolom chat atau raise hand untuk berbicara langsung. Mengisi presensi di akhir kegiatan. Link presensi akan dibagikan di saat sesi tanya jawab. Sertifikat akan dibagikan pada peserta yang menghadiri kegiatan dari awal hingga akhir dan mengisi presensi. Susunan acara pada malam hari ini: 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari Kepala Bidang Pembinaan PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, 3. Sambutan dari penasihat komunitas, 4. Materi oleh narasumber, 5. Tanya jawab, 6. Closing statement, dan yang ketujuh yaitu penutup. Baiklah, untuk yang pertama yaitu marilah kita membuka kegiatan ini dengan bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Bidang Pembinaan PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Kami memohon maaf karena beliau masih belum bisa menghadiri kegiatan webinar pada malam hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari penasihat komunitas kolaborasi kami yaitu Bapak Daman Said SSI. Beliau adalah Kepala SMA PGRI Larangan. Beliau juga pengajar praktek, beliau juga tim validator PMM, beliau juga instruktur validator PMM, beliau juga penulis artikel webinar dan cerita baik rapor pendidikan PMM. Beliau peraih penghargaan Best Choice in Education Award di tahun 2023. Beliau juga ketua penggerak komunitas. Beliau adalah ketua MGMP Matematika SMA Kabupaten Pamekasan. Beliau peraih penghargaan Best High
School in Innovation and Quality Learning Program di tahun 2023. Beliau juga pengurus MKKS SMA Swasta Kabupaten Pamekasan. Beliau juga pengurus MKKS SMA PGRI se-Jawa Timur. Dan beliau juga peraih penghargaan sebagai Kepala Sekolah Inspiratif di tahun 2023. Untuk lebih lengkapnya saya berikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Daman Said SSI. Dipersilakan. Silakan Pak Daman. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Situbondo atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh pengurus anggota komunitas belajar. Di sini ada 4 komunitas kolaborasi, ada komunitas Komit Udal, ada komunitas belajar ngopi aksi, ada komunitas router dan koruter, dan juga ada komunitas belajar SMA Larangan. Yang saya hormati juga Ibu Fitri selaku ketua daripada Komit Udal yang tidak henti-hentinya selalu membuat program-program secara daring, webinar seperti ini atas inisiatif Bu Fitri dan kawan-kawan. Yang saya hormati juga narasumber pada malam hari ini, kebetulan ini juga sahabat saya, ada Bapak Muhammad Firman. Beliau sepak terjangnya luar biasa. Mereka menjadi pendidik ataupun kepala sekolah pembelajar sepanjang hayat. Menurut saya tidak ada rasa lelah ataupun mengeluh di dalam belajar, karena saya tahu kesibukan teman-teman semuanya luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya mengamati WA grup itu luar biasa sibuk, tetapi kita juga Pak Firman selalu jika ada waktu mereka bisa berbagi praktik baik. Mudah-mudahan kita semua, terutama Pak Firman selaku narasumber, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan, sehingga kita bisa menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat bagi sebagai sesama insan pendidik. Karena prinsip kita sebenarnya, apa yang sedikit yang kita miliki, kita transformasikan, kita berikan kepada seluruh rekan sejawat di satuan pendidikan ataupun seluruh pendidik se-Nusantara, dengan harapan kita mensukseskan implementasi kurikulum merdeka dan juga praktek baik yang Bapak Ibu lakukan bisa diadopsi sehingga bisa Bapak Ibu terapkan, aplikasikan di satuan Bapak Ibu bertugas. Itu harapan kami tim mengadakan webinar, kita berbagi praktik baik. Bukan karena kita ini berbicara di depan ini, bukan kita narasumber itu semuanya hebat Bapak Ibu, tetapi kita ayolah belajar bersama. Bukan maksud kita menggurui, tetapi kita bersama apa yang telah kita lakukan, kita praktekkan sehingga kita di sekolah itu bisa memberikan yang terbaik, terutama di dalam pembelajaran. Saya ucapkan selamat kepada Pak Firman, karena Pak Firman ini saya mengikuti media sosialnya sudah dikaruniai anak yang ketiga, dan juga saya ucapkan selamat Pak Firman ini juga kepala SMP yang mendapatkan juara 1 inovatif di Kalimantan Barat. Kebetulan Pak Firman alamatnya di Kalimantan. Saya ucapkan selamat Pak Firman, mudah-mudahan bermanfaat, berdampak, dan selalu diberikan kesempatan sehingga kita selalu memberikan yang terbaik. Yang saya hormati juga, yang saya apresiasi kepada seluruh peserta webinar malam hari ini yang sekarang ini sekitar 50 partisipan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tahu juga kesibukan Bapak Ibu di sekolah dari pagi sampai siang, bahkan sore, bahkan malam. Bapak Ibu menjadi seorang pendidik, lagian juga mengerjakan administrasi. Tapi Bapak Ibu tetap semangat untuk belajar, antusias mengikuti webinar ini, karena jadi guru itu tugasnya sekarang bukan hanya mengajar Bapak Ibu. Kalau kita terus-terusan mengajar,
Suatu saat nanti ilmu kita akan habis. Tetapi selain mengajar, tugas kita juga belajar, Bapak Ibu. Seiring dengan perkembangan zaman, kita selaku pendidik sekarang harus peka terhadap perubahan-perubahan. Karena karakter peserta didik sekarang beda dengan dulu, Bapak Ibu. Jadi sekarang sumber belajar satu-satunya sekarang bukan hanya guru, tapi luar biasa, ada gadget. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang menjadi sumber belajar daripada murid. Nah, dari itu kita selaku pendidik harus bisa mengimbangi, harus memberikan pelayanan juga, sehingga nanti juga berdampak kepada proses pembelajaran seperti itu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, di webinar malam hari ini kita akan membahas tentang masalah raport pendidikan ya. Kita akan membahas tentang masalah perencanaan berbasis data. Nah, ini kebanyakan Bapak Ibu, kalau kita, apakah Bapak Ibu sekarang sudah mendownload raport pendidikan? Kalau misalkan belum download raport pendidikan, yang bisa download itu admin, bisa TU ataupun kepala sekolah. Nah, dari raport pendidikan itu kita bedah bersama-sama di satuan pendidikan bersama warga sekolah. Kita eksplor Bapak Ibu, biar raport pendidikannya itu tidak merah, biar putih, kita eksplor, kita pelajari dari 6 elemen itu kita pelajari. Nah, di situ biasanya ya tidak semuanya sih, terkadang biasanya yang merah itu literasi dan numerasi. Nah, bagaimana sih agar memperbaiki kualitas raport pendidikan? Tentunya yang kita IRB, identifikasi, refleksi, benahi, tentunya itu adalah yang menjadi skala prioritas itu yang misalkan yang merah-merah dulu gitu. Terus apakah misalkan yang hijau dibiarin? Tidak, terserah Bapak Ibu gitu. Sama dengan kita punya penyakit. Kalau kita punya penyakit ya yang kronis dulu kita obati. Apakah yang tidak kronis perlu diobati? Ya diobati juga untuk jangka panjang kita dan juga untuk kebaikan hasil dari raport pendidikan. Nah, di situ bedah bersama, kemudian kalau semisal nanti sesudah di RB, identifikasi, refleksi, benahi, apa saja yang akan dibenahi seperti itu Bapak Ibu, maka nantinya misalkan di literasi misalkan datanya kita merah misalkan. Nah, kita membuat program-program berkenaan dengan literasi. Misalkan kita mengadakan workshop tentang literasi dengan mengundang narasumber yang kompeten. Terus misalkan mengadakan pojok baca, memperbaiki fasilitas di perpustakaan, atau ada program-program seperti itu. Kalau misalkan nantinya program-program itu berkenaan dengan anggaran, maka satuan pendidikan nanti masukkan ke ARKAS itu atau RKS Bapak Ibu untuk dianggarkan di tahun 2024. Dan kebetulan sekarang kan akhir tahun, maka 2024 ini sebentar lagi kita akan menyusun ARKAS itu, rencana kerja anggaran sekolah. Apakah semuanya harus berbayar Pak? Kalau misalkan apakah semuanya memerlukan biaya Pak? Sedangkan sekolah kita pendapatannya dari bos misalkan ini tidak Bapak Ibu. Bisa kita yang tidak berbayar, misalkan kita belajar di platform Merdeka Mengajar, atau kita mengadakan webinar-webinar seperti ini Bapak Ibu, seperti ini kan tidak berbayar. Atau Bapak Ibu juga misalkan mempunyai komunitas intrasekolah, komunitas dalam sekolah. Nah, sekarang Kemendikbudristek itu menganjurkan semua satuan pendidikan itu mempunyai komunitas belajar intrasekolah, yang mana tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, membahas tentang apa saja yang terjadi di satuan. Nah, itu kita boleh bahas tentang masalah raport pendidikan, itu kan tanpa berbayar seperti itu. Nah, biar lebih detail, ini pakarnya ada Pak Firman yang luar biasa, akan membahas tentang perencanaan berbasis data. Mari Bapak Ibu, karena kita sudah meluangkan waktunya, kita capek-capek, biar kita bermanfaat apa yang kita ikuti pada malam ini, kita simak baik-baik Bapak Ibu. Jangan bertanya masalah absen, sertifikat. Panitia akan memfasilitasi Bapak Ibu. Apa yang tertera pada flyer Bu Fitri ini pasti komitmen. Kalau misalkan nanti ada sertifikat absen, pasti akan berikan, jangan khawatir. Seperti hak Bapak Ibu akan diberikan oleh panitia. Yang paling penting adalah Bapak Ibu jangan hanya mengejar sebuah selembar sertifikat, tetapi ya saya harapkan Bapak Ibu adalah memang benar-benar belajar, timba ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber pada malam ini. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan ilmu dari perencanaan berbasis data, harapan saya Bapak Ibu itu jangan hanya dipendam, jangan hanya dibiarkan saja, tetapi bagaimana ilmu yang didapatkan oleh Bapak Ibu itu nantinya ditransformasikan,
pada rekan sejawat di sekolah, ataupun Bapak Ibu punya komunitas-komunitas intrasekolah, misalkan MKKS, terus MGMP, apa transformasi ini yang saya dapatkan waktu webinar. Akhirnya apa? Semuanya nanti apabila bersama-sama saling mengimbaskan, saling kolaborasi, saya optimis, saya yakin implementasi kurikulum berjalan dengan lancar, baik sesuai dengan harapan kita bersama. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, saya mewakili, saya selaku penasihat komunitas. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu karena ini daring, misalkan sinyal dan lain-lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari panitia sudah berusaha semaksimal mungkin demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu, namun kesempurnaan hanya milik Allah. Saya pribadi apabila dalam sambutan ini ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Mari kita webinar ini kita buka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman telah menyempatkan waktu untuk menghadiri memberikan sambutan kepada peserta webinar pada malam hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu buat Pak Daman selaku penasihat komunitas pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan dari narasumber. Sebelumnya akan saya bacakan dahulu CV beliau. Baiklah Bapak Ibu, beliau adalah Bapak Muhammad Firman. Beliau adalah Kepala SMP 1 Pino Selatan di tahun 2015 hingga tahun 2022. Beliau juga Kepala SMPN 2 Belimbing Hulu di tahun 2023 hingga sekarang. Beliau adalah leader Google Educator Group di Kabupaten Melawi. Beliau juga pengajar praktek guru penggerak angkatan 4. Beliau juga fasilitator dan trainer ajar citra digital. Beliau juga fasilitator guru penggerak. Beliau adalah guru coach profesional, influencer teman penggerak PMM. Beliau juga leading the change WWF program di tahun 2023. Organisasi yang beliau ikuti yaitu bendahara di PGRI Kabupaten Melawi. Beliau juga ketua KGBN Kabupaten Melawi. Beliau juga koordinator Forum Pembangunan Berkelanjutan, founder Ajar Citra Digital PKBM, dan juga co-kapten Belajar ID Kabupaten Melawi. Untuk lebih kenal beliau bisa langsung memperkenalkan dirinya dan saya berikan kesempatan kepada beliau untuk memberikan materi pada malam hari ini. Silakan Bapak Muhammad Firman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Dan hormati Pak Daman, Bapak Ibu Ketua Komunitas Belajar, rekan guru yang hadir pada malam hari ini. Izin nanti Bapak Ibu kita bisa saling berdiskusi, saling berbagi gitu ya di kegiatan malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Daman, rekan saya nih dari yang kita sering komunikasi dari tahun lalu. Terima kasih juga Bu Fitri, moderator. Terima kasih dan yang saya hormati Bapak Ibu dari dinas ataupun yang mewakili yang berkenan hadir pada malam hari ini. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan share screen. Nanti kita akan banyak diskusi Bapak Ibu. Ini profil saya tadi Bapak Ibu ya, sudah disampaikan sama Ibu tadi. Oke. Kita akan mulai diskusi dengan ini Bapak Ibu, dengan pertanyaan singkat, mungkin boleh diketik di kolom chat Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah mendownload rapor pendidikan tahun 2023? Karena materi kita akan spesifik tentang rapor pendidikan Bapak Ibu. Silakan, sudah kata Pak Hedianto. Oke, terima kasih, sudah Pak katanya. Oke, ini Pak Abdul Ghani kok malah presentasi ya? Belum, sudah, oke. Kali ya, belum Pak. Oke, ada yang belum ya? Oke, belum, sudah. Oke, belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Atau ada yang mau, ada yang raise hand? Bu
Pi, boleh Bu kita open mic Bu untuk cerita sedikit apakah sudah atau belum mendownload rapor pendidikan? Silakan. Halo, Bu Pi. Oke, mungkin kepencet kali ya. Oke, Bapak Ibu kalau yang belum, boleh cerita sedikit Bapak Ibu kalau belum masalahnya di mana, atau kalau yang sudah, apa sih yang Bapak Ibu dapatkan dari rapor pendidikan ini? Oke, silakan cerita Bapak Ibu. Silakan, yang pengen cerita boleh raise hand dan open mic Bapak Ibu. Oke. Ada yang pengen cerita Bapak Ibu? Oke. Sudah Pak, ada yang sudah, ada yang belum nih. Belum. Pak Munaji. Nih Pak Munaji, mana Pak Munaji nih? Ada Pak Munaji? Boleh cerita Pak, mengapa belum download rapor pendidikan Pak? Halo? Atau Bapak Ibu yang lain, boleh cerita? Halo Bapak Ibu? Oke. Masih belum ada yang mau cerita nih. Pendidikan dari Iya. dinas ya Pak? Dari Iya Bu, sekolah rapor negeri ya? pendidikan dari dinas. Iya. Oh, kebetulan kalau saya dari swasta Pak, dari madrasah. Iya, dari madrasah gimana Bu? Oh, nggak bisa open mic. Nggak bisa open mic katanya. Pak Ari, nggak bisa open mic Pak Ari? Masih nggak bisa? Harusnya bisa ya? Mohon maaf tadi siapa Pak? Pak Ari, Murid. Pak Ari. Pak Ari. Oke. Boleh Pak, Bapak Ibu boleh cerita. Kalau dari madrasah, saya belum pernah coba Bapak Ibu. Rapor pendidikannya bisa atau enggak gitu ya. Kalau sekolah negeri atau swasta yang ke dinas pendidikan harusnya bisa. Baru Oke. bisa di-download hari ini Pak untuk yang dari madrasah swasta Pak. Oh gitu, baru bisa Bu ya. Tapi udah bisa Bu ya. Oke. Nanti kita lihat Bu, apakah isinya sama dengan yang Kementerian Pendidikan gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu. Nah, apa manfaatnya Bapak Ibu? Kita download rapor pendidikan gitu ya. Kemudian ada perencanaan berbasis data di situ. Kemudian apa manfaatnya bagi kita Bapak Ibu? Apa manfaatnya bagi sekolah kita? Apakah ada manfaatnya gitu ya? Kalau nggak ada manfaatnya untuk apa kita download gitu ya? Memenuhkan memori saja di laptop gitu. Oke, boleh cerita Bapak Ibu? Silakan. Bu Irma? Mungkin manfaatnya kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan dari sekolah kita, Pak. Oke, bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan. Oke, terima kasih Bu Irma. Ya, sama-sama. Bu Ida, boleh Bu Ida? Siap, terima kasih. Ya, Sebelumnya perkenalkan saya dari Bangkalan, Madura. ya. Mungkin ketika kita membuka raport pendidikan kita, selain kita mengetahui kelemahan dan kelebihan, kita bisa merencanakan apabila ada kelemahan, segala sesuatu yang harus kita tingkatkan atau kita benahi, serta merancang segala sesuatunya dengan data-data. Apabila ada biaya ya kita rencanakan atau bagaimana sehingga nantinya repot pendidikan kita akan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Bu Ida punya pengalaman di tahun lalu kan ada juga rapor pendidikan ya. Betul ya Bu Ida ya? Siap. Punya Ya. Pak. Kata Punya kepala pengalaman. sekolah saya. Iya. Kata Punya kepala pengalaman. sekolah Iya. Gimana tuh Bu pengalamannya Bu? Kata kepala sekolah saya waktu itu dari 6 itu merah 4, kuning 2. Sekarang kuning 2, hijau 2, kuning 4. Seperti itu, Pak. Oke. Ibu udah tahu yang mana yang kuning, mana yang hijau Ibu?
Untuk yang kuning itu numerasi dan literasi, Pak. Oke. Numerasi itu masih kuning Bu ya, yang lain sudah mulai menghijau gitu ya. Ya, Pernah diceritakan Ibu masalahnya di mana gitu Bu? untuk numerasi saya pikir kelas kelas awal kenaikan dari kelas 1 yaitu kelas 2, kelas 3 itu perlu pemahaman lebih tentang angka-angka sehingga nantinya di fase selanjutnya itu siswa lebih bisa paham dan mudah untuk belajar matematika. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk literasi mungkin program yang dicanangkan oleh kepala sekolah saya itu adalah memberikan lemari per kelas. Kebetulan di sekolah kami ada 700 siswa, Bapak, 729 siswa dengan 53 guru, 24 rombel. Jadi kepala sekolah saya kemarin itu membelikan masing-masing rak buku dengan program pojok baca yang sudah ada itu sekarang ditingkatkan lagi sehingga siswa lebih meningkat lagi minat belajarnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Ida sudah berbagi pengalaman dengan kita yang hadir di sini. Ada lagi tadi yang resen, boleh cerita sedikit seperti apa sih sebenarnya program perencanaan berbasis data yang ada di sekolahnya gitu ya, setelah melihat rapor pendidikan. Silakan Bapak Ibu, ada lagi tadi ada yang resen tadi, udah turun ya? Menjadi referensi utama sebagai dasar analisis perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Oke, Bu Riris. Jadi menjadi referensi utama peningkatan kualitas pendidikan. Seperti itu Bu Riris ya? Halo Bu Riris. Pak, iya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bisa untuk meningkatkan pembelajaran, kata ini Pak Ari atau Bu Ari nih di kolom chat. Nggak apa-apa kalau Bapak Ibu kesulitan open mic, silakan di kolom chat saja ya. Kita enak sambil diskusi Bapak Ibu. Oke, jadi macam-macam nih Bapak Ibu. Banyak sekolah Bapak Ibu yang sebenarnya bingung raport pendidikan ini untuk apa gitu ya. Taunya cuma download tapi tidak dieksplorasi gitu ya. Sebenarnya raport pendidikan itu ada dua hal. Yang pertama itu dieksplorasi, kemudian baru diunduh untuk dilihat dan identifikasi, kemudian baru dibenahi seperti itu gitu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, raport pendidikan. Bapak Ibu sudah buka, bagi yang sudah buka sudah tahu gitu ya. Ada 3 siklus Bapak Ibu, identifikasi, refleksi, dan benahi. Apa sih yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi itu ini Bapak Ibu, hasil raport pendidikannya. Nah, hasil raport pendidikannya itu diidentifikasi. Saya share screen raport pendidikan sekolah saya Bapak Ibu. Nah, tadi Pak Daman sudah cerita bahwa ada 6 indikator utama gitu ya. Dan saat kita mengidentifikasi raport pendidikan Bapak Ibu, sebenarnya raport pendidikan itu wajahnya sekolah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ya seperti itulah wajah sekolah kita. Tentu saja indikatornya banyak. Bukan hanya dari ANBK, Sulingjar, tapi juga dilihat dari ARKAS, dari program guru penggerak, dari pelatihan-pelatihan sampai PMM Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ringkasannya sekolah saya Bapak Ibu. Sekolah saya ini bukan di kota Bapak Ibu, sekolah saya ini di kampung gitu ya. Kemudian muridnya ya cuma 44 orang muridnya. Nah, ini Bapak Ibu ada 6 indikator utama Bapak Ibu. Kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran Bapak Ibu. 6 komponen utama ini tidak cukup hanya kita lihat di sini saja Bapak Ibu. Tidak cukup misalnya kita buka raport pendidikan, udah selesai gitu ya. Yang paling baik itu membuka raport pendidikannya itu sama-sama.
gurunya kumpulkan, semua komponen sekolah ada, ayo kita lihat rapor pendidikan kita. Bukan maksudnya ingin menyalahkan, bukan ingin menodong atau apa gitu ya. Ini refleksi Bapak Ibu, ini loh capaian kita, ini yang harus kita benahi. Tadi Ibu-Ibu ada ngomong tadi, rapor pendidikan itu untuk merencanakan program. Nah, itu penting Bapak Ibu. Apakah cukup melihat ini? Tidak cukup. Bapak Ibu bisa klik ini gitu ya. Apa artinya capaian? Nah, ini bisa dipelajari Bapak Ibu. Nah, kalau punya kami, literasinya lumayan tahun 2023. 2022 ya, karena ini tahunnya 2023. Kemudian numerasi masih rendah. Ini Bapak Ibu bisa lihat arti capaiannya apa. Kemudian pelajari akar masalahnya. Nah, muncul akar masalahnya. Contohnya ini, indikatornya ada nih. Yang kurang apa-apa saja kelihatan Bapak Ibu. Kemudian yang mempengaruhinya apa? Ternyata yang paling mempengaruhi itu adalah kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kualitas pembelajarannya rendah. Nih, metode pembelajaran rendah. Dukungan psikologis sedang lah ya. Manajemen kelasnya sudah sedang. Kemudian refleksi pembelajarannya lumayan. Kepemimpinan instruksionalnya lumayan. Tapi skor visi misinya rendah. Artinya apa? Artinya di saat pertanyaan ANBK itu mengarah ke visi misi sekolah, jawaban antara jawaban guru, jawaban siswa, dan jawaban kepala sekolah tidak match. Tidak nyambung Bapak Ibu. Karena kebanyakan apa? Kebanyakan visi dan misi itu hanya disusun oleh kepala sekolah. Atau visi misi itu melanjutkan visi misi kepala sekolah yang sudah 5 tahun sebelumnya. Yang penting kita lanjutkan saja. Nah, kebanyakan seperti itu. Sehingga rata-rata kebanyakan di hampir merata di sekolah-sekolah lain juga sama, visi dan misi sekolah itu cenderung nilainya rendah. Kemudian belajar tentang pembelajarannya juga rendah, Bapak Ibu. Kemudian refleksi atas praktik mengajar juga masih 56. Penerapan pembelajaran inovatif juga masih 59. Artinya apa? Capaian-capaian pembelajaran ini mempengaruhi capaian-capaian lain. Sehingga numerasinya ikutan rendah. Nah, karakter Bapak Ibu. Karakter ini juga bisa dilihat Bapak Ibu. Apa artinya bisa dilihat? Nah, ini ada artinya. Sudah cukup baik. Kemudian akar masalahnya bisa kita lihat. Oh, ini akar masalahnya Bapak Ibu. Nah, nalar kritisnya 56, kreativitas 56, kebinekaan global 58. Kalau Bapak Ibu lihat kata-kata yang ada di sini ini apa sih Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat, itu bagian dari apa sih? Nalar kritis, kreativitas, kebinekaan global, kemandirian, itu bagian dari apa sih Bapak Ibu? Ayo, bagian dari apa itu Bapak Ibu? P3. P3 itu partai atau apa nih Pak Ahmad? Oke, Pak Yogi. Profil pelajar Pancasila. Oke. P5. Oke, gitu ya. Nah, dari rapor pendidikan ini harusnya Bapak Ibu bisa merancang P5 yang lebih sesuai di sekolahnya. Gitu ya. Contoh gini. Bapak Ibu kalau merancang P5 dasarnya apa? Kebutuhan, masalah yang ada, atau yang penting ada P5. Yang paling baik Bapak Ibu lihat di indikator rapor pendidikannya. Oh, ternyata nalar kritisnya 54, 56,44. Nah, nalar kritis bisa jadi prioritas. Oke, terima kasih Pak Ahmad Sugiono. Nah, seperti itu. Jadi rapor pendidikan itu kita refleksi masalah yang ada sehingga nanti program yang ada di sekolah mengarah untuk perbaikan-perbaikan nilai-nilai karakter yang ada di rapor pendidikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi rapor pendidikan itu segmennya luas gitu ya. Nah, kemudian iklim keamanan sekolah juga, iklim kebinekaan. Nah, kualitas pembelajaran ini sedang, tapi sebenarnya ngepeknya kemana-mana Bapak Ibu. Nah, ini ada 3 hal ini. Artinya apa? Kalau ada seperti ini, berarti kemungkinan besar kita harus banyak mengadakan workshop yang berkaitan dengan metode pembelajaran. Itu, agar capaian metode pembelajarannya bisa lebih baik. Sama juga dengan ini Bapak Ibu. Apa nih?
refleksi perbaikan pembelajaran juga rendah. Nah, ini juga jadi PR kita Bapak Ibu. Berarti kita harus mengadakan workshop terkait ini. Kemudian visi misi masih rendah. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan workshop terkait dengan pembuatan visi misi bersama agar sekolah itu geraknya bisa selaras gitu ya. Bapak Ibu kebayang kalau dalam satu sekolah visinya beda-beda. Satu guru maunya ke kiri, satu guru maunya ke kanan, kepala sekolah maunya ke atas. Yang terjadi apa? Gerakannya tidak selaras dan tidak sama Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya sangat penting bagi kita untuk menyusun visi misi secara bersama-sama. Dari visi misi ini kita bisa melanjutkan program-program yang berdampak pada murid. Seperti itu. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa langsung mengunduh ya. Bapak Ibu bisa unduh raport pendidikannya. Nah, Bapak Ibu unduh raport pendidikan. Nah, setelah diunduh, nanti Bapak Ibu akan lebih mudah gitu ya. Saya stop dulu, saya akan tunjukkan hasil unduhannya. Oke, saya tunjukkan hasil unduhannya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Sudah, Pak? Oke. Dalam Belum. Oh belum, ada yang belum. Nah, sudah ya? Sudah apa belum? Nah, dari hasil ini Bapak Ibu bisa lihat nih Excelnya. Yang kuning itu berarti kemampuannya masih rendah. Ada yang merah malahan turun kemampuannya. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian panduan membacanya ada, prioritas rekomendasinya juga ada. Nah, paling banyak itu rekomendasinya di kualitas pembelajaran. Nah, sehingga nanti rekomendasi ini bisa kita tindak lanjuti dalam bentuk anggaran yang ada di sekolah. Kalau tidak ada anggaran gimana Pak? Nah, kalau tidak ada anggaran Bapak Ibu, di dalam raport pendidikan itu sudah diarahkan. Ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ya, di ringkasan tadi ini ada rekomendasi-rekomendasinya nih. Kalau kualitas pembelajaran rendah misalnya, nah di bagian bawah itu ada rekomendasi. Nih ada nih. Nih ada inspirasi yang bisa kita ikuti, bisa kita tonton sehingga kualitas pembelajaran di sekolah kita bisa menjadi lebih baik. Nah, ada banyak miskonsepsi terkait dengan perencanaan berbasis data dan ANBK Bapak Ibu. Saya menemukan banyak sekolah di saat mau ANBK, gurunya sibuk melakukan les untuk anak-anaknya. Nah, ini berhati-hati Bapak Ibu, karena ini bisa menimbulkan miskonsepsi gitu ya. Itu bukan solusinya sebenarnya. Karena ANBK bukan menilai kemampuan anak, Bapak Ibu. Tetapi menilai proses yang terjadi di sekolah. Nah, sehingga kalau kita melakukan drilling, pelatihan kepada anak, ya tidak akan ada perbaikan terkait dengan proses pembelajaran. Nah, artinya apa? Artinya refleksi yang kita lakukan menjadi bias. Sehingga kalau masalahnya tidak jelas, otomatis nanti perbaikannya juga menjadi tidak jelas. Nah, harapannya dalam mengisi ANBK ataupun Sulingjar, benar-benar diisi secara murni, sehingga nanti solusi permasalahan yang dilakukan oleh sekolah tentu bisa berjalan dengan lebih baik. Nah ini Bapak Ibu. Jadi perencanaan berbasis data itu sebenarnya sesederhana ini. Tidak ada yang terlalu ribet atau apa gitu ya. Intinya kita merencanakan program sekolah, selalu kiblatnya adalah raport pendidikan, mengarah pada capaian-capaian yang ada di raport pendidikan. Kalau kita bingung, raport pendidikan terbaru itu udah luar biasa. Ada rekomendasi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan di dalam sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Praktik baik di sekolah saya, yang saya lakukan Bapak Ibu, saya melihat yang pertama di sekolah saya itu visi misinya rendah. Karena setelah saya identifikasi dengan guru-guru, ternyata mereka tidak tahu visi sekolah. Nah, akhirnya langkah awal yang kami lakukan, kami melakukan penyusunan visi dan misi secara bersama-sama Bapak Ibu.
Jadi raport pendidikan itu saya buka di depan semua guru, kemudian kita diskusikan, kemudian apa sih masalah yang ada di sekolah, kawan-kawan guru itu maunya sekolah ini jadi sekolah seperti apa ke depannya, apa kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga sekolah ini bisa maju dan baik seperti sekolah yang lain. Dari sini kami menyusun visi dan misi sekolah Bapak Ibu. Kita susun rencana tindak lanjutnya, kemudian kita dapat visi dan misi yang secara intinya semua guru itu paham bahwa ini visi sekolah kita. Ini misi yang harus kita lakukan agar visi itu bisa terpenuhi. Nah, rekomendasinya kami mengikuti rekomendasi yang ada di PMM. Dan untuk sekarang alhamdulillah pembelajaran juga bisa berjalan lebih efektif karena semua guru punya visi yang sama gitu ya. Jangan sampai lari dari visi yang sudah kita tentukan, karena visi itu bukan sekolah, bukan visi guru, tapi visi sekolah yang disusun secara bersama-sama oleh sekolah, sehingga nanti arah dan perkembangan sekolah itu bisa menjadi lebih baik. Nah, mungkin itu dulu sekedar sharing Bapak Ibu. Nanti mungkin kita akan lebih banyak akan tanya jawab ya Bu Fitri ya. Oke, itu dulu Bu Fitri, terima kasih. Baik Pak Firman, pemaparan yang luar biasa tentang rapor pendidikan dan bagaimana sekolah satuan pendidikan untuk mengidentifikasi dan merefleksi dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa dapat dilakukan untuk membenahi rapor pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, kita buka pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya silakan tuliskan di kolom chat atau juga bisa raise hand bagi yang ingin menanyakan secara langsung. Dengan Ibu Fatima, apakah ada yang mau ditanyakan Ibu Fatima? Rizka? Ya, Riz? silakan Bu Fatima, kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung ditanyakan kepada Bapak Firman. Riz? Di mana? Oh, tidak mungkin ya. Di kolom chat ada. Karena saya kakak dari Ibn Bapak nih Ibu. So, Di kolom chat ada dari pertanyaan Ya. Pak Firman dari Bapak H.I. Danto. Pak, bolehkah Ya. kasih saran cara memperbaiki kemampuan literasi dan numerasi siswa, mengingat siswa setiap tahunnya berganti, Pak? Terima kasih Pak Danto atas pertanyaannya. Silakan Bapak Firman untuk menjawab. Oke, terima kasih Pak Haidanto. Pak, bolehkah kasih saran cara memperbaiki kemampuan literasi dan numerasi siswa, mengingat siswa setiap tahunnya berganti, Pak? Nah, ini sebenarnya poin penting dari rapor pendidikan, Bapak Ibu. Rapor pendidikan itu kan nilai sekolah ya, bukan nilai siswa gitu ya. Nah, makanya rapor pendidikan itu tidak menyasar pada siswa perbaikannya. Siswa itu hanya sebagai dampak saja. Yang harus diperbaiki itu bukan siswanya, Bapak. Yang harus diperbaiki itu cara gurunya mengajar. Nah, kalau Bapak melihat komponen-komponen dari rapor pendidikan, sedikit sekali yang menyasar langsung ke siswa. Tetapi yang menjadi akar masalahnya adalah guru, cara mengajar, metode mengajar, segala macam. Sehingga benahi yang harus dilakukan itu adalah membenahi kemampuan gurunya. Salah satunya melalui workshop, melalui pelatihan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat di rekomendasi-rekomendasi di unduh rapor pendidikan. Tidak ada satupun yang menyebutkan siswanya harus di-drill, siswanya harus dilatih ini. Tidak. Karena siswa itu hanya dampak. Yang harus dilatih itu gurunya. Tadi Ibu ada cerita tadi, Bu Ida tadi ya, cerita bahwa sekolahnya membuat sudut baca gitu ya. Nah, itu juga menarik. Sudut baca itu dibuat oleh sekolah dengan dana sekolah, dibantu oleh guru-gurunya dengan harapan dampaknya siswa menjadi bisa membaca dengan baik, mendekatkan siswa dengan buku yang ada di lingkungannya.
Itu keren, bagus itu. Membuat stiker-stiker di sekolah itu menarik, baik. Tapi memang yang disasar itu adalah gurunya. Harapannya apa? Dengan guru disasar, siswa ganti-ganti itu tidak ada masalah. Tiap tahunnya bolak-balik tidak akan ada banyak masalah. Karena kualitas gurunya sudah baik, sehingga secara otomatis akan ada stabilisasi budaya belajar di sekolahnya. Nah, seperti itu. Seperti itu, Pak Haidanto. Baiklah, Pak Firman semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Haidanto. Pak Haidanto udah menuliskan jawabannya yaitu sip ya, udah bisa menjawab ya. Baiklah, ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Adrianus di kolom chat. Ada Bu itu Bu, Mau ada Bu bertanya Hawani nih, ada tentang- Bu Hawani raise hand dari tadi nih. Oh iya ya, saya alihkan dulu ya Pak Adrianus. Mohon kesabarannya. Yang ada di kolom chat saya minta Ibu Hawani untuk open mic untuk menanyakan secara langsung. Biar tidak capek angkat tangan terus. Silakan Bu Hawani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya cuma mau nanya, kalau bukan anaknya yang dinilai, terus apanya yang akan dinilai Bapak? Ya. Ya, Dari Bu. rapot. Ya. Ya, makasih. Oke. Baik. Pertanyaan di raport pendidikan itu secara spesifik sebenarnya pertanyaannya itu mengarah antara hubungan apa yang dipelajari di kelas dengan apa yang dihasilkan oleh siswa, Bu. Nah, jadi menghubungkan tuh, mematchkan antara jawaban guru dengan jawaban siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga hasil akhirnya, makanya siswa itu disampel. Tidak semuanya siswa itu ikut Sulinjar. Tidak semua itu siswa ikut ANBK. Karena memang yang dinilai sebenarnya adalah bukan pada capaian siswa. Siswa itu hanya dampaknya saja. Mengapa siswa tidak bisa baca sekian banyak, sekian persen? Dari nilai ANBK itu yang terpotret adalah misalnya guru tidak pernah melakukan refleksi. Atau guru tidak pernah melakukan praktik-praktik baik yang berhubungan dengan metode pembelajaran yang menarik siswa. Nah, kalau Bapak Ibu baca pelan-pelan di eksplorasi rapor pendidikan, Bapak Ibu akan menyadari itu. Itu ya Bu Awani ya. Oke. Mohon maaf Bu Fitria sebentar ya, saya ada yang penting nelpon kayaknya, bentar. Baik, silakan Pak. Sebentar ya Bapak Ibu, menunggu Bapak Firman karena ada telepon. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan dituliskan di kolom chat nanti agar bisa kami bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Silakan dituliskan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bacakan satu persatu. Ibu. Ya. Ya, gimana Bu? Sudah. Baiklah Bapak. Ini pertanyaan yang di kolom chat saya bacakan dulu ya Pak, yang dari Bapak Adrianus Herlambang. Oke. Beliau mau bertanya tentang RKT di lembar kerja pada bagian penjelasan kegiatan. Yang dimaksud guru melakukan kegiatan sharing itu apa Pak? Silakan Pak Firman. Guru melakukan kegiatan sharing.
Bentar. Coba saya Ya, share ini ya. share kembali. Silakan, Mbak. Saya share. Oke. Ini ya, RKT mana nih? Yang mana nih Pak ini nih? Sharing ya. Refleksi ya. Pak siapa Bu? Namanya Bu? Pak siapa? Bapak Andrianus Pak Andrianus yang Herlambang. mana? Silakan Bapak Andrianus untuk bersuara untuk menindaklanjuti dari pertanyaannya yang dituliskan di kolom chat. Silakan. Yang bagian mana nih Pak? Biar saya enak lihatnya. Kalau di sini tidak ada ya. Nah, bisa jadi ini karena saya tidak. Ya, bisa jadi Bu ya, karena saya sheet 5 kayaknya, sheet 5. Oke, kita lihat. Set Sheet 5. Di bagian atas gitu. Guru berbagi tuh kayaknya. Mana tuh? Oh, sharing pengetahuan di sekolah 1 kali sebulan. Oh, sharing Itu ya, maksudnya. sharing. Ya, ini maksudnya seperti ini Pak. Guru itu paling baik itu berbaginya sesama guru Pak. Nah, maksudnya itu guru yang sudah melakukan praktek baiknya yang ada di sekolah, misalnya Bu Fitriah nih di sekolahnya, gurunya kan rame gitu ya. Nah, Bu Fitriah sudah melakukan praktek baik yang ada di sekolahnya tuh. Nah, kemudian Bu Fitriah itu membagikan praktek baiknya itu di komunitas belajar di dalam sekolahnya. Nah, karena memang program-program ini saling berhubungan gitu ya. Nah, miskonsepsi yang paling besar yang terjadi di komunitas belajar adalah saat komunitas belajar itu kerjaannya nonton PMM tiap hari. Tiap hari Sabtu kombel, tapi kerjanya nonton PMM rame-rame. Bukan seperti itu komunitas belajar. Komunitas belajar itu punya siklus. Namanya refleksi awal, evaluasi, refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Apa yang dilakukan di situ? Yang dilakukan itu adalah guru berbagi praktek baik. Apa sih yang saya lakukan minggu ini? Kurangnya dikasih. Oh, minggu depan saya harus lebih baik lagi. Seperti ini loh yang baiknya. Nah, itu yang dinamakan sharing tadi. Yang dimaksud di Arkas. Dan itu tidak butuh biaya. Gitu ya. Ya paling sekolah nyiapkan kue lah. 2.000, 3.000 gitu ya. Sekedar untuk gurunya ngemil sambil dikombel. Nah seperti itu, dan itu sebenarnya itu salah satu rekomendasi utama dari program-program di perencanaan berbasis data. Harus lebih sering guru-guru itu untuk melakukan tukar pikiran atau tukar pendapat di sekolahnya. Karena biasanya kalau sesama guru dalam satu sekolah itu tidak malu-malu mengemukakan masalah. Ini masalah saya Pak, saya kurangnya ini, saya masih bingung di sini, tidak malu. Tapi kalau sudah di MPP atau di K3S yang orangnya beda sekolah, malu dia mau refleksi tuh, gak enak mau cerita saya kurangnya ini. Tapi dalam kombel sekolah harusnya itu bisa terjadi, sehingga kalau ada masalah solusinya bisa lebih cepat untuk dibenahi. Nah, Pak, jawaban dari saya Pak. Baik, seperti itu. Semoga bisa menjawab ya Bapak Andrianus. Atau Pak Firman mau menunjukkan kembali Pak? Oh ya, tadi ya. Nah ini tadi ya, kegiatan sharing pengetahuan di sekolah itu salah satu cara meningkatkan literasi. Oke, jadi gurunya bisa melakukan sharing apa sih yang udah dilakukan di kelasnya, metode pembelajaran apa sih, membaca keras misalnya, coba. Nanti coba didiseminasikan ke guru yang lain. Siapa tahu guru yang lain kepikiran, oh ternyata membaca dengan suara yang keras itu meningkatkan kemampuan literasi anak. Seperti itu. Nah, jadi
harus sering-sering didiseminasikan dan berbagi praktik baik di sekolahnya Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan tadi ya, sharing. Nah, ini masih banyak pertanyaan ini Ibu di kolom chat. Ada kalau sekolah kami sekolah inklusif, gitu ya. Karena peserta NBK Iya, itu Pak. rakyat, gitu ya. Ada beberapa anak yang terpilih secara acak. Apakah akan mempengaruhi ketercapaian nilai raport pendidikan sekolah kami? Takutnya malah jadi turun dari tahun sebelumnya. Patokan raport pendidikan itu jangan naik atau turun Bapak Ibu. Sebenarnya naik atau turun itu relatif juga sebenarnya ya. Kalau anak inklusif itu saya tidak tahu apakah ditandai atau tidak di sekolahnya gitu ya. Kalau di Dapodik itu kan biasanya ditandai gitu ya. Apakah memang sekolahnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan itu memang ditandai di Dapodik. Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Tapi intinya saya juga belum pernah menemukan anak inklusif pertanyaan terkait seperti ini Bapak Ibu ya. Karena harusnya pasti mempengaruhi gitu ya. Pasti mempengaruhi hasil ANBK-nya. Karena ya anak inklusif itu kan tidak punya capaian pembelajaran ya. Anak berkebutuhan khusus tidak punya capaian pembelajaran. Itu. Jadi itu semoga bisa menjawab Ibu Rina Ya. pertanyaan Bu Rina. Kemudian ini saya izinkan yang raise hand ya Pak, untuk Bapak Aji untuk membuka mic terlebih dahulu. Silakan Pak Aji Jatmiko. Apakah ada Pak Aji yang raise hand sejak tadi? Terima kasih. Assalamualaikum Silakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, Bapak Aji Situbondo. Ya, salam kenal Pak. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Firman terkait dengan raport pendidikan ya, di sekolah itu sudah ya termasuk saya itu sudah mengunduh hasil raport pendidikannya ya. Nah, setelah saya amati, saya pelajari, itu kan memang di dalam setiap raport itu memang berbeda-beda tingkat rekomendasinya kan. Ada yang berwarna merah atau kuning atau biru dan seterusnya. Nah, kemudian dari setiap level menu itu, indikatornya itu yang ketercapaiannya itu kalau saya coba dalami, saya coba lihat buka, itu memang ujung-ujungnya larinya itu nanti rekomendasi belajarnya itu ke PMM yang saya amati seperti itu. Jadi walaupun misalkan seandainya banyak guru katakanlah dalam satu sekolah itu memang aktif mengerjakan seperti topik di PMM, itu kesimpulan saya raport pendidikan itu akan baik sendiri. Jadi dengan sendirinya itu akan baik. Itu kesimpulan saya memang seperti itu. Sebab saya bertanya kepada teman sejawat, teman sekantor itu memang ujung-ujungnya larinya ke sana semua itu. Jadi rekomendasi belajarnya yang diperbaikinya itu ujung-ujungnya nanti disuruh mengerjakan ya topik yang di PMM itu. Ya. Mungkin itu dulu Pak Firman ya. Mohon tanggapan gitu. Ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Haji. Rekomendasi benahi yang ada di raport pendidikan itu betul Pak, mengarah ke PMM. Betul itu. Tapi apakah cukup kita nonton PMM cuma sekedar nonton, ngerjakan aksi nyata sampai dapat tetapi tidak diterapkan di kelas, apakah itu akan merubah hasil ANBK? Nah, saya kira tidak cukup Pak. Oke, belajar di PMM oke gitu ya. Tapi
Pak Daman itu dengan saya ini salah satu pengembang PMM, Pak. Dari PMM versi beta itu kami sudah terlibat untuk menguji coba itu PMM. Dan hari ini saya juga termasuk salah satu yang mengkritik PMM. Kritik dalam tanda petik, PMM tidak terdiferensiasi dalam pembelajarannya. Tidak cukup hanya belajar PMM hari ini. Seperti itu. Banyak guru yang ya belajar di PMM ya belajar, kejar sertifikatnya udah, tapi kembali lagi ke asalnya. Nah, penting sekali untuk memastikan selain bahwa guru itu belajar di PMM, guru itu juga melaksanakan program benahinya di dalam kelas. Kalau itu dilakukan, saya yakin lapor pendidikannya bisa lebih baik. Ya. Tapi kalau cuma sekedar nonton PMM, kemudian sertifikat jadi, tapi di kelasnya tetap aku masih seperti yang dulu gitu ya, kayak lagu gitu ya. Ya, saya yakin tidak akan berdampak nantinya. Ya tetap saja nilai ANBK literasi numerasinya tetap segitu aja pastinya. Penting sekali belajar PMM dan juga tetap harus menerapkannya di lapangan. Jadi PMM itu hanya dijadikan role model saja gitu ya, hanya dijadikan contoh gitu. Itu Pak Haji, versi saya gitu ya. Ya, saya sangat sepakat sekali dengan yang pernyataan Pak Firman. Artinya guru itu memang tidak hanya membuka saja, hanya sekedar memberi tentang terlihat hijau itu atau biru dengan itu. Jadi memang yang paling utama itu adalah pada aksi nyatanya. Nah itu kan nanti akan terdampak pada hasil validasi yang berupa sertifikat gitu. Jadi harapannya memang ke sana, tidak hanya membuka saja. Jadi tidak hanya sebagai formalitas bahwa semua topik sudah dikerjakan, tidak postesnya saja yang dikerjakan, tapi yang paling penting itu dari aksi nyatanya selanjutnya itu gitu. Ya. Setuju Pak. Oh itu Pak. Terus yang kedua boleh tanya lagi ini Bu Fitri, apa boleh? Silakan Pak. Ya. Silakan. Ini juga komunitas belajar ya, baik itu di lembaga sekolah atau mungkin di MGMP atau di SD kan, seperti kelompok apa itu KKG itu bagaimana cara membuat komunitas belajar itu efektif. Sebab selama ini kan memang hanya sekedar kita mendaftar ya, cuma ikuti saja ya, tanpa ada kegiatan yang lain gitu. Itu dampak pengaruhnya kepada sekolah itu seperti apa itu? Apakah itu kalau yang memang komunitas belajarnya aktif, itu sekolah itu ada rekam jejak baiknya di dinas maupun di BBGMP itu, apa bisa mudah dapatkan bantuan atau dan seterusnya gitu. Ya, saya kurang paham seperti itu. Ya. Ya. Kalau terkait itu mungkin topiknya agak beda Pak ya. Itu Pak Daman tuh yang udah ahlinya tuh terkait kombel tuh. Kalau saya lebih berpikir dampaknya kepada murid Pak. Komunitas belajar dalam sekolah itu hari-harinya kalau kami itu yang nggak masuk siapa ini. Berapa hari dia tidak masuk? Mengapa tidak masuk? Sudah dilakukan. Gurunya udah visitasi ke rumah belum? Kalau dia udah tidak masuk sampai 4 hari, udah ditanya belum? Nah, kalau kami di kombel kami kayak gitu Pak. Kalau di kombel dalam sekolah ya. Kemudian kalau guru ngajar, Bapak Ibu ngajarnya minggu ini gimana? Ada pengalaman enggak? Oh saya masih mau ini Pak. Nah, caranya gimana solusinya? Jadi kalau saya pikirnya kombel yang paling berdampak itu ya kombel dalam sekolah. Karena yang terdampak langsung adalah siswa gitu ya. Jadi yang dibahas adalah siswa hari-harinya. Nah kalau kombel lain ya ada bonus gitu ya. Kalau ada bantuan ada apa itu bonus. Oke, tapi mungkin lebih pasnya nanti ada bahasan lain tuh terkait kombel tuh ya, Fitri ya. Baik, terima kasih Arif. Oh iya, benar Pak. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Kita kasih. bisa menjawab ya Bapak Haji. Baiklah, untuk berikutnya saya bacakan pertanyaan dari Ibu Maisaro. Kalau di sekolah kami gurunya sudah dari guru penggerak, juga sekolah penggerak, dan sudah melaksanakan kurmer. Tapi kendala siswa yang tidak mau berubah.
Maksudnya murid saya itu sebagian besar banyak bersama kakek neneknya. Ada 12 anak yang belum bisa baca dari 27 anak. Itu bagaimana solusinya? Usaha dari guru sudah bahkan nambah waktu di luar jam pelajaran. Oke, ini kasus khusus ya. Kasus khusus, dan yang paling tahu cara penyelesaiannya sebenarnya bukan kami Bapak Ibu. Yang paling tahu cara penyelesaiannya sebenarnya Bu Maisaroh dan kawan-kawan yang ada di sana gitu ya. Karena karakteristik di tempat Bu Maisaroh belum tentu sesuai dengan karakteristik di tempat saya. Bapak Ibu sudah sebagian sudah dari guru penggerak, sudah dari juga sekolah penggerak gitu ya. Biasanya ada tuh materinya segitiga restitusi gitu ya. Ada materinya pembelajaran sosial emosional, ada materinya asset based thinking misalnya. Itu materi-materi yang ada di guru penggerak. Mungkin dengan adanya kasus seperti ini itu boleh dijadikan uji coba kok bagi Bapak Ibu untuk mencoba teknik-teknik ini untuk mencari solusi bagi anak-anak ini Bapak Ibu. Luar biasa gitu ya, sebagian besar hanya bersama kakek neneknya. Saya pernah mengalami sekolah yang seperti ini Bapak Ibu. 12 anak belum bisa baca dari 27 anak. Berarti lebih dari 30% ya. Dari 30% anak itu tidak bisa baca. Nah, intinya deteksi masalah-masalahnya. Nah, anak tidak bisa baca itu kan kalau udah sampai masuk SMP gitu ya. Ada yang aneh nih, ada yang salah. Salahnya dari segi apa? Harus dideteksi. Nah, deteksinya bisa kalau di kurikulum Merdeka itu ada namanya asesmen awal. Ada asesmen awal kognitif, ada non kognitif. Mungkin dari segi non kognitif itu terkait dengan tadi tinggal bersama kakek neneknya. Tapi apakah cuma itu faktornya? Belum tentu, gitu ya. Bisa jadi ada faktor lain. Nah, faktor lain itu apa? Harus dilakukan asesmen awal. Setelah ada asesmen awal yang jelas, datanya jelas, barulah kita berikan perlakuan yang sesuai. Nah, jangan sampai asesmen awalnya nggak ada, kita hanya main tebak-tebakan, ini, kira-kira ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu, sehingga nanti solusinya juga mungkin. Solusinya mungkin ini, solusinya mungkin itu. Nah, hati-hati, nanti bukan malah dapat solusi, salah-salah malah nambah penyakit baru. Nah, hati-hati. Intinya identifikasi dulu dengan baik Bu Maisaroh. Setelah diidentifikasi jelas, baru cari solusi yang jelas. Kalau sudah masih juga bingung, nah saya yakinlah banyak kok Pak Daman dan kawan-kawan itu banyak kok tim-tim yang bisa bantu cari solusi. Kolaborasi itu penting gitu ya, apalagi dengan kegiatan-kegiatan kayak gini. Oke, mungkin itu Bu. Jadi nanti bisa kita carikan solusi melalui berbagai praktik baik yang bisa Bapak Ibu bagikan. Mungkin ada di komunitas kita yang memiliki praktik baik yang bisa menjadi solusi, bisa langsung japri ke saya untuk membagikan praktik baiknya. Baiklah, untuk berikutnya saya saya bacakan kembali pertanyaan di kolom chat, atau saya berikan kesempatan dulu. Boleh, Bu. Sudah ada yang resen ini, yaitu Ibu Ida Laila. Apakah Ibu Ida Laila masih ada di room? Silakan Ibu Ida. Siap, terima kasih Bu atas waktunya lagi. Saya silakan Bu. sebenarnya resen itu sejak tadi ya, ketika bahasan dari Bapak siapa tuh tadi tentang sharing itu. Tentang iya. sharing itu Bu ya. Pak Haji. Apa? Siap. Bukan Pak Haji. Bukan Pak Andrea. Andreas ya. Siap. Karena apa? Sharing itu nantinya akan menjadi tolak ukur kita ketika sharing itu bahasanya adalah kita dengan teman sejawat. Karena nantinya pengaruhnya adalah murid dalam hal pembelajaran khususnya seperti itu. Ini memang terjadi Pak. Di lingkungan saya sendiri ini ada beberapa kendala dari beberapa guru yang ada itu masih kurang proaktif mendukung cita-cita dan keinginan kita. Jadi mereka terkesan seakan-akan
duduk diam di zona nyamannya seperti itu ya. Kemudian ada juga kendala lemahnya IT dari guru-guru yang hampir pensiun. Ya. Jadi kita itu memang itu Pak, apa ya, terkendala di situ. Ya. Kemudian tadi dari Bapak Aji terkait Dilema ya Bu ya. betul Bu Maitaro, siap. Dari Bapak Aji tadi PMM itu memang betul Pak, karena di PMM itu kita bisa menjadikan pengalaman-pengalaman di luar sana. Ya. Apakah mungkin kita bisa mencontohnya? Kalaupun itu kita harus menyesuaikan dengan karakter dan kondisi siswa kita seperti itu. Hanya jadi gambaran saja. Kemudian untuk apa ya? Masalah numerasi, literasi tadi itu selain pojok baca, kalau di sekolah kita itu sudah ada kerjasama dengan perpustakaan keliling, Pak. Perpustakaan keliling, kemudian pengumpulan buku-buku siswa di rumah yang sudah tidak terpakai, gitu tuh Pak. Jadi daripada nganggur itu kita kelola, kita bagikan di kelas-kelas yang masih kurang bukunya, seperti itu. Oke. Iya Pak. Untuk Bu Mai itu kurang jelas. Tadi yang 12 siswa yang belum baca itu kelas berapa? Saya pikir kalau kelas 1 masih wajar-wajar saja, masih proses seperti itu ya Bu Mai ya. Ini sahabat saya Pak, Bu Mai ini di angkatan 7. Mantap. Itu di kelas 4 Bu, kelas 4. Kalau kelas 4 berarti Bu Mai ini yang harus bergerak. Ya, Sudah bergerak Bu, sudah. Guru penggerak angkatan 7 Bu. siap, angkatan 7 dan Bu Mai itu Pak. Ya, saya pasti angkatan 8. Madura. Mantap. Itu kepala BPMP-nya Pak Abu Hair sering Bu, saya Ya. sering dengan beliau. Betul Pak. Ya, baik tuh, Makasih, orangnya Pak. santai. Ini Bu Ida, itu praktik baiknya Bu Ida tuh menarik Bapak Ibu. Bisa dilakukan. Saya punya satu praktik baik Bu. Tahun 2017 saya memulai untuk meningkatkan literasi di sekolah saya Bu. Caranya Bapak Ibu ingat gak sih kalau zaman dulu kita itu punya buku diary gitu ya? Betul. Ingat ya, rata-rata dulu zaman dulu apalagi kalau ibu-ibu tuh. Iya betul. Hanya ada lop-lopnya, ada warna pink gitu ya, buku-buku diary ya. Nah, mengapa tradisi itu hilang Bu di anak-anak sekarang? Ya itu mungkin karena sudah Teknologi ya. iya. Nah, Teknologi ya. saya membuat program itu di sekolah dulu Bu. Saya buatkan satu anak satu buku diary. Jadi tiap pagi itu mereka cerita, terserah mereka mau ceritanya kayak mana, mereka menuliskan selama 10 menit tiap pagi. Jadi dia nulis cerita dari pergi dari rumah sampai datang ke sekolah dia ngapain gitu. Nanti guru bahasa Indonesianya yang follow up, boleh cerita depan kelas, apa cerita dia hari ini dan segala macam. Jadi dia bukan hanya cerita membaca, tapi dia juga menuliskan apa yang dirasakan dia. Kalau dulu orang nulis diary kan gitu ya, cerita, curhat gitu. Nah itu juga saya coba jadi salah satu program di sekolah saya dulu. Nah jadi buku diary siswa namanya. Gitu. Sekolah fasilitasi itu tinggal di print, dibagi-bagi untuk anak-anak gitu ya. Siap. Terima kasih Pak sarannya. Maaf Bapak, itu tiap hari apa ada waktu tertentu Ya, Bapak? kalau Bagus dulu- juga itu idenya. Dulu tiap 10 menit kita Bu, setiap hari Bu. Oh, Ya, nulisnya juga Kita pakai bahasa daerah boleh Bu. Kalau di Jawa Oh, iya, Timur pakai siap. bahasa Madura itu silakan aja, nggak masalah. Yang penting dia udah berani nulis, dia berani bercerita tentang apa yang dirasakan dia gitu. Jadi tidak ada salah benar di situ gitu ya. Semuanya benar. soalnya di kami masih ada ngaji bersama itu selama takut iya. menyita waktu kalau tiap hari. Ya nggak masalah Bu. Mungkin bisa diatur seminggu sekali atau seminggu Ya. 2 kali gitu ya. Ya, Cerita siap-siap. dia Jadi contoh. gitu ya. Kan sederhana, nggak perlu biaya. Iya Pak. Atau mungkin bisa juga ya Pak ya, Keren, 1 ya. minggu 1 karya gitu ya Pak ya. Ya, 1 betul. minggu 2 karya misalnya bisa ditempel Iya. ke mading gitu ya Pak, puisi Boleh. atau apa gitu ya Pak ya. Kalau kayak gitu malah jadi beban Bu. Oh gitu ya Pak ya. Kalau kayak Siap. gitu, Ibu kan di guru penggerak kan ada cerita ya, penghargaan jadi hukuman kan. Nah, jangan sampai nanti malah yang nggak pernah kepilih muncul di mading dia nggak mau nulis lagi.
Karena target kita bukan tampil di mading, bukan jadi puisi. Dia cerita saja apa adanya, mau setengah lembar, mau cuma 3 baris, yang jelas dia sudah berani mulai bercerita. Gitu. Tapi kalau kita targetkan kayak gitu nanti malah beban dia. Oh, ini yang muncul nih si ini lagi, muncul si ini lagi. Akunya nggak pernah muncul. Akhirnya nggak mau nulis. Gitu ya. Nah, lebih baik ya buat aja, jalani saja gitu. Sampai mereka merasa sendirinya dia menemukan sendiri arahnya dia gitu ya. Itu. Siap. Terima kasih sarannya Pak. Wah, luar biasa ya praktik baiknya ya Pak Firman ya. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu di sini kegiatan literasi yang telah dilaksanakan oleh Bapak Firman. Iya. Baiklah, untuk berikutnya Pak Firman, di kolom chat saya baca kembali ya dari Bapak Hai Idanto. Mungkin kelanjutan dari yang tadi Pak, berarti ini adalah kerja tim di sekolah ya Pak. Bukan hanya kelas 5 atau kelas 8, selama ini guru-guru selain kelas 5 atau kelas 8 seperti tidak memiliki keinginan meningkatkan kemampuan literasi atau numerasi siswa. Ya, Mungkin ini kelanjutan yang tadi Pak. Literasi itu mata pelajaran apa sih Bapak Ibu? Semua Apakah pelajaran. Semua mata. Semua Mata pelajaran. Iya, Mapel Pak. iya, numerasi itu mata pelajaran apa sih Bapak Ibu? Semua mata pelajaran. Jadi memang kerjaan ini kerjaan tim. Tidak ada cerita ini hanya tanggung jawab Bahasa Indonesia, hanya tanggung jawab Ika, atau hanya guru kelas 8 saja. Kelas 8 itu kan dasarnya juga kelas 7. Bapak. Gitu ya. Bisa menjawab pertanyaannya Pak Hidanto. Ya, artinya ini memang kerja sama tim gitu ya. Ya, kerjanya tim itu ya Pak, literasi dan numerasi ya. Baiklah Bapak, ada lagi pertanyaan di kolom chat, saya bacakan kembali dari Ibu Riana Hadriati. Tapi ada guru yang lebih senior, kadang kalau ada perubahan yang ingin kita lakukan, sulit untuk berubah, maunya dia aja yang didengarkan. Seperti itu Pak. Mungkin. Gini Bapak Ibu. Gini. Saya menjelaskan sederhana Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, waktu Indonesia mau merdeka, itu ribut nggak Bapak Ibu? Ribut lah pasti. Ribut lah pastinya. Yang ribut itu sesama kita atau dengan penjajah Bapak Ibu? Sesama penjajah. Sesama kita juga. Sesama kita antara kaum tua dan kaum muda ribut. Nah, ternyata iya, kalau nggak ribut nggak ada peristiwa rengas dengklok Bapak Ibu. Oke. Yang namanya perubahan itu Bapak Ibu, yang namanya ada perbedaan itu lumrah. Orang merdeka aja banyak yang nggak mau zaman dulu, udah enak di zaman Belanda beratus-ratus tahun. Nah, itu sederhananya seperti itu saja. Jadi kita menyikapinya dengan santai saja Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu melakukan perlawanan dengan cara yang kekerasan juga, Ibu harus belajar PMM. 5 tema, kalau enggak SKP-nya enggak saya tanda tangani. Yang pusing siapa tuh Bu Fitri? Yang pusing kepala sekolahnya, bukan ibu ini SKP-nya. Nah, itu artinya apa? Artinya semuanya berjalan biasa-biasa saja. Gitu ya. Suatu saat kalau Bapak itu tadi kuncinya sharing-sharing tadi Bapak Ibu. Iya, yang berbagi. Iya. Kemudian tunjukkan apa yang kita bisa gitu ya Pak. Yes. Dalam teori biarkan mereka mendapatkan hidayahnya suatu saat setelah mereka mengetahui apa yang telah kita lakukan. Seperti itu mungkin ya Pak. Semoga bisa menjawab. Ada yang namanya teori difusi perubahan. Bahwa kaum perubahan itu tidak banyak, hanya sedikit saja. Dan memang untuk yang menghambat sesuatu yang kita yakini bahwa kita itu betul di relnya, ya Bapak Ibu tidak perlu terlalu responsif. Makin responsif makin kuat. Seperti itu. Jadi lebih baik ya kita jalani saja perlahan-lahan gitu ya, sambil terus berjalan. Itu Bu Pit. Perubahan dalam diri dulu ya Pak. Kita jangan goyah dulu terhadap sekitar ya Pak. Jadi bagikan terus kita melakukan perubahan kecil dari bagikan dalam terus diri. baiknya ya. Iya, seperti itu. Kemudian Bapak Firman, ada lagi pertanyaan dari Ibu Ika Nurfadlia. Mohon izin bertanya Bapak, bagaimana cara merefleksikan hasil rapor pendidikan? Refleksikan rapor pendidikan, kumpulkan semua guru, tunjukkan aja rapornya. Pakaiin fokus, tayangkan, Bapak Ibu guru, ini rapor pendidikan kita. Kalau saya cetak Bu. Saya cetak 2 meter kali 2 meter, saya tempel di dinding sekolah.
Jadi semua murid, semua orang tua, tamu yang datang ke sekolah dia lihat, oh ini loh kelemahan kita. Kita membicarakan kelemahan sekolah itu kan bukan hal yang tabu gitu ya. Bukan suatu aib kalau saya. Ini refleksi. Justru dengan kita tahu kelemahan, kita tahu cara memperbaikinya. Guru-guru harus tahu semuanya. Oh, nilai refleksi kita baru 50%. Berarti apa? Oh, kita belajar cara buat refleksi itu yang betul gimana. Oh, ada refleksi 4F, ada refleksi Kaizen, ada cara refleksi ini. Gimana caranya tuh Bu Pit? Oke, nanti saya ajarkan kata Bu Fitri. Nah, seperti itu kan? Sederhana saja, jangan terlalu ini gitu. Intinya refleksi itu ya harus tahu dulu apa yang harus direfleksikan. Ditampilkan ya Pak hasil rapor pendidikannya itu. Yang saja didiskusikan sambil makan gitu Bu Fitri ya. Iya, sambil kerjaan. Gitu. Jangan serius. Ini kalau kita serius, Bapak Ibu rapor pendidikan kita merah semua nih. Bapak Ibu ini apa kerjaannya sehari-hari? Nah, kalau kita ngomongnya aja udah kayak gitu, akhirnya Bapak ini ngomong apa katanya kayak gitu kan? Nah, bingung ya. Karena Baik. kita fokusnya solusi bukan masalah itu ya. Makanya Iya, ini harus ada solusi. refleksi dan benahi. Jadi bukan masalah. Tuh, ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ika Nur Fadlia untuk merefleksikan. Jadi kita bisa membuka hasil rapor pendidikannya, kemudian membahas bersama-sama apa yang akan dilakukan agar tidak lagi terjadi rapor pendidikan yang ditampilkan tersebut. Rapor pendidikan Tadi sekarang ada. bisa buka Bapak Ibu ya. Gimana Pak? Rapor pendidikan itu sekarang guru bisa buka kok pakai akun belajar. Iya. Kalau dulu Ada hanya aksesnya ya Pak? ya dikasih akses. Kalau dulu hanya kepala sekolah, kalau sekarang sudah bisa semua. Bisa semua pendidik. Ada yang raise hand? Kemudian ini saya beri kesempatan ya Pak untuk yang mau raise hand Ya, dari Ibu siapa tadi ya? Bu Ada Siti yang ya. raise hand tadi Ibu Siti. Ya silakan open mic Oke, Ibu Siti. selamat malam. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya. Wah, ya, sama-sama Bu. Silakan Bu. Sedikit berbagi Bapak narasumber juga Ibu moderator, saya sangat tertarik sekali tadi ada beberapa pertanyaan teman-teman. Mungkin saya juga ingin ini berbagi pengalaman ketika mengelola bagaimana kita memperbaiki rapot mutu yang berbasis data. Kebetulan kan memang saat ini sedang istilahnya bagaimana semua pengelolaan manajemen sekolah itu dianalisa dari hasil rapot. Jadi ketika saya mau memperbaiki rapot, itu kan ada tim ya, kita buat tim untuk merancang penjaminan mutu sekolah. Jadi di sana saya libatkan semua teman-teman, termasuk juga bagaimana itu bagian dari salah satu ketika saya mengkondisikan teman senior, katakan yang mungkin merasa punya pengalaman banyak, istilahnya apa? Sedikit menolak perubahan ini. Jadi sedikit menolak perubahan ini, beliaunya saya libatkan secara langsung. Jadi apa yang diinginkan beliau, kemudian pola pikirnya beliau, usulan-usulan beliau itu saya libatkan langsung. Sambil saya lakukan komunikasi edukatif ya, mungkin istilahnya kalau guru penggerak sekarang ada coaching itu ya, Bapak narasumber. Dari situ saya sedikit menggeser fixed mindset beliau ke grow mindset bahwa semua istilahnya suatu pendidikan, suatu proses pembelajaran itu selalu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi zaman. Jadi ketika kita tidak bisa mengikuti, maka kita akan sulit. Nah, itu memang semua butuh proses. Tapi insya Allah ketika kita terus melakukan pendekatan, komunikasi interaktif, beliaunya dilibatkan secara langsung, itu secara otomatis beliau akan berubah sendirinya itu ya. Nah di sini beliau saya libatkan sebagai ketua tim. Ya, sudah saya jadikan ketua tim biar beliau punya tanggung jawab bagaimana ketika perubahan itu harus kita laksanakan gitu. Itu aja sih saya ingin berbagi apa yang sudah saya lakukan, dan itu merupakan istilahnya dari hasil sejauh ini lumayan beliau bisa menjadi ketua tim yang mampu merancang penjaminan mutu sekolah, terutama dalam menganalisa rapot sekolah. Terima kasih. Oke, itu luar biasa tuh Bu.
Bu Siti praktik baiknya. Oke, ini mana Bu Fitri ya? Oke, terima kasih Bu Siti udah menambahkan, itu keren tuh praktik baiknya. Maaf, termut. Silakan Bapak Firman, itu tadi ada sedikit masukan dari Ibu Siti. Ya, menarik dari Bu Silakan Siti. untuk menambahkan lagi Pak. Ya Pak, silakan Pak. Saya ingat Bu Siti bahwa manusia itu punya dua hal. Pertama punya kapasitas itu kemampuan gitu ya, potensi dan segala macam, dan kapabilitas. Kapabilitas itu artinya bahwa manusia itu membutuhkan ruang, membutuhkan tempat untuk berekspresi gitu ya. Dan Bu Siti itu memberikan ruang, memberikan kapabilitas bagi ibu tadi, sehingga malah keluar potensinya. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk yang ada senior-senior yang kesannya apa gitu ya. Belum tentu, mungkin kalau diberi ruang kayak Bu Siti malah bisa jadi potensi yang luar biasa gitu ya. Nah ini pembelajaran yang menarik nih dari Bu Siti nih. Oke, itu saja Bu Fitri. Terima kasih Pak Firman atas tambahan dari Bu Siti Wulandari. Semoga bisa menginspirasi juga buat Bapak Ibu guru yang ada di GIMET pada malam hari ini. Baiklah Bapak, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Ya. Saya lihat dulu dari Ibu Triana Hadriati. Ada juga sebagian yang belum paham IT alias malas bergerak. Untuk kemajuan sekolah itu real terjadi di sekolah saya. Mungkin hampir sama dengan yang tadi ya Pak, Ya. tentang perubahan itu. Silakan Pak Firman. Biasa kok, kalau itu biasa saja Bu, tinggal strategi kita saja ya. Biasa aja ya. Iya, tinggal strategi kita saja lah intinya Bapak Ibu. Oke. Baiklah Pak Firman, ini ada lagi dari Ibu Ari Basrina. Ada guru yang lebih senior yang tidak mau diajak maju, alasannya sudah tua, yang lebih muda saja. Gimana itu Pak solusinya? Hampir sama ya Pak dengan perubahan yang tadi. Tadi Bu Siti udah cerita ya. Ada cerita Bu Siti tadi tuh. Udah bagus tuh. Iya. Iya. Ini dari Ibu Ika Nurfadlia bertanya lagi Pak, kalau mau refleksi pakai komunitas belajar apakah harus pakai link Zoom gitu Pak? Mungkin untuk memanfaatkan komunitas belajar ini maksudnya Pak. Silakan. Saya pikir tidak harus pakai Zoom sih, Ibu. Bentar ya, karena ini mohon maaf Bapak Ibu, saya kondisinya hujan. Oh iya, iya Pak. Sudah kedengaran suara saya Bapak Ibu? Kedengar Pak. Oke. Kedengaran. Oke. Komunitas Zoom atau Meet itu hanya sebagai sarana Bapak Ibu. Hanya sebagai sarana gitu ya. Tidak harus pakai Zoom. Kalau kami Bapak Ibu, kami paling sering ngumpul. Kami itu ngopi di kafe gitu ya. Ada kafe, gurunya datang, bayar sendiri, kemudian nongkrong di warung kopi, nanti 5-6 guru kita diskusi belajar tuh. Apa sih refleksinya minggu ini, apa sih yang sudah dilakukan, lebih baik gimana, apa yang terjadi, pembelajarannya seperti apa. Kalau kami lebih sukanya seperti itu. Kalau di sekolah, mungkin bisa disiapkan setiap minggunya waktunya 1 jam atau 30 menit untuk sekedar sharing antar gurunya. Agar kalau ada masalah cepat teratasi. Jadi tidak mesti pakai Zoom, tidak mesti pakai Gimit gitu ya. Itu Bu. Iya, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ika Nurfadlia. Jadi kita tidak apa-apa ya Pak memanfaatkan komunitas belajar itu yang ada di sekolah walaupun tidak menggunakan Zoom. Jadi terbacanya di dashboard PMM itu nanti webinarnya 0 itu ya Pak, kombelnya di sekolah kita. Ya Bu, tidak masalah ya Bu. Terima Dari kasih Ibu Pak Nur Fatimah. Ya, sama-sama Bu Ika. Dari Ibu Nur Fatimah ini Pak, mohon pencerahannya apakah kelas 6 juga nilai numerasi dan literasi dibutuhkan untuk menunjang nilai rapor pendidik, mengingat ANBK di kelas 5.
Silakan Pak Nomor- Firman. Numerasi dan literasi itu dibutuhkan atau tidak sih Bu? Dibutuhkan, tidak hanya Iya. tidak hanya untuk raport, tapi dibutuhkan. Dibutuhkan Bu ya. Kan untuk semua Ya. siswa ya. Itu kemampuan dasar Bapak Ibu. Harusnya ya sampai kapanpun tetap dibutuhkan gitu ya. Sekarang saja kita masih belajar literasi numerasi sebenarnya. Sekarang mungkin kita sedang belajar literasi digital. Oke, itu Bu ya. Iya ya. Semoga bisa menjawab dari Ibu Nur Fatimah. Ada lagi dari Bapak Suartono, apa yang menjadi kekuatan rapor pendidik di sekolah? Nah, Kekuatan. ini pertanyaan bagus nih. Apa sih kekuatan dari rapor pendidikan di sekolah? Bapak Ibu pernah nggak kepikiran? Pikirannya gini Bapak Ibu. Apakah yang saya lakukan selama ini dalam mengembangkan sekolah itu arahnya betul? Nah, arahnya memang betul atau hanya asumsi? Asumsi saya ini sudah betul loh memajukan sekolah ini. Saya cat semua dinding sekolah, saya pasangin AC semua sekolah, halamannya saya semen semua. Apakah itu sudah betul untuk perkembangan peserta didik kita? Nah, potret ini yang seringkali kita membuat program yang hanya berdasarkan asumsi kita, asumsi gitu ya. Menurut saya, dan menurut saya. Gitu. Tapi dengan adanya rapor pendidikan, Pak Suhartono, dengan adanya rapor pendidikan, paling tidak kita sudah punya data awal. Oh, berdasarkan data rapor. Jadi ngomongnya sudah bukan asumsi lagi, sudah bukan menurut saya, tapi berdasarkan data rapor pendidikan yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi anak adalah ini, dan ini. Nah, mungkin selama ini kita menganggap sekolah kita ini udah hebat, literasi udah oke kok sekolah kami, numerasi sudah oke kok sekolah kami, tetapi berdasarkan rapor pendidikan ternyata ada masalah. Artinya apa? Rapor pendidikan itu membantu kita untuk bergerak berdasarkan fakta, berdasarkan data, gitu ya. Jadi bukan hanya, nah itu kekuatan rapor pendidikan yang paling utama. Jadi kalau Bapak Ibu sekedar buka login rapor pendidikan kemudian diunduh dan itu sudah dianggap beres, nah harusnya Bapak Ibu kita harus belajar sama-sama lagi bahwa rapor pendidikan itu tidak hanya sekedar unduh, tetapi saat kita merancang program sekolah, artinya bahwa kita harus berpihak pada anak. Emangnya merancang program sekolah harus ada uang Bapak Ibu? Gitu? Tidak. Sekolah saya Bu, saya pernah mengalami sekolah yang tidak punya listrik, daerah 3T, tidak punya sinyal internet, guru hanya 2 orang. Gitu. Saya pernah mengalami itu. Tapi kalau kita lihat dari rapor pendidikan, program-program yang dirancang itu adalah program-program yang sederhana. Contoh tadi yang berbagi gitu ya. Yang apa tadi itu? Yang tadi disampaikan Pak tadi itu. Bahwa harus ada diskusi gitu ya. Harus ada berbagi. Nah, seperti itu kan meningkatkan kemampuan tetapi tidak memerlukan anggaran yang besar dan base datanya jelas. Nah, itu salah satu kekuatannya terkait dengan rapor pendidikan, Pak. Ini menarik pertanyaan Bapak tadi. Baiklah Pak Firman, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Suhartono. Saya beri kesempatan kembali kepada yang resen, Bapak Ahmad silakan Bapak Ahmad Sugiono untuk unmute terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Muhammad Firman, informasinya sebagai narasumber luar biasa, dan saya dapat beberapa hal yang perlu saya catat. Mohon maaf, bicara literasi numerasi, kalau di regulasinya adalah itu kewajiban sekolah ya, karena SKL-nya itu sudah tidak bicara seperti kemarin. Yang dibicarakan adalah dimensi-dimensi dari profil belajar Pancasila
literasi numerasi. Jadi tidak hanya disiapkan untuk ANBK. Iya. Jadi sampai kapanpun literasi numerasi itu ya selama mengenyam pendidikan sampai SMA tetap literasi numerasi ada dipasangkan dengan karakter itu. Jadi itu yang kebetulan sekolah saya itu di tahun 2022 itu numerasinya jatuh di bawah standar. Terus di tahun 2003 itu ada kenaikan, bahkan kenaikannya itu luar biasa sampai mendapatkan BOS kinerja istilah. Nah itu ternyata ketika dilihat apa ya yang menjadi komponen kok bisa naik kita ya. Ternyata kami itu membiasakan diri membuat soal saat melakukan penilaian harian ataupun yang diwajibkan juga. Kalau dulu dikenal dengan PTS atau UAS itu kami menggunakan soal model AKM itu. Tidak hanya pilihan ganda. Jadi ada pilihan ganda kompleks, terus benar salah atau menjodohkan, isian singkat gitu. Setidaknya itu membantu siswa ketika menghadapi soal seperti itu gitu. Bisa jadi dia bisa jawab karena kebiasaan pilihan ganda terus akhirnya ketika dihadapkan pada soal pilihan ganda kompleks atau lainnya merasa kesulitan gitu. Kalau zaman kita mungkin sebab akibat itu dulu di kampus itu mau masuk perguruan tinggi ada soal sebab akibat itu baru bagi saya, padahal waktu SMA hanya pilihan ganda. Gitu. Terus yang kedua, ada teman guru matematika ini tidak hanya mengajar, dia menjelaskan di papan tulis dan macam sebagainya, bahkan pakai media-media yang familiar ke anak-anak, kayak biji korek, terus poin, bahkan yang salut saya ada yang membawa dengan membawa tomat untuk belajar bilangan berpangkat gitu. Bahkan sampai diajak keluar ke lapangan, dia berbaris dengan komposisi bilangan berpangkat gitu. Itu yang meyakinkan kami, oh mungkin karena ini salah satu komponennya yang bisa menaikkan literasi numerasi kami gitu. Itu kenaikannya luar biasa di atas 100% gitu, sehingga dapat reward dari pemerintah, kami dapat boskin gitu. Memang rendah di metode pembelajaran itu karena kami temukan itu yaitu di refleksinya gitu. Karena memang terus terang kami itu refleksi kan yang lebih marak itu di Kurmer kan. Jadi setiap pembelajaran dibiasakan jadi tradisi refleksi gitu. Itu yang menjadi catatan dari kami. Mudah-mudahan ini menginspirasi dari teman-teman. Tapi luar biasa tadi yang terjadi memang di BPPMP itu kita kan terbuka, bisa buka apakah sekolah itu sudah explore atau tidak gitu. Ya, betul Pak. Itu rata-rata kan itu merah bisa, semua. Itu. Betul, bisa Pak. Ya itu salah satu explore itu adalah memang seperti yang dicontohkan oleh narasumber itu. Saya tadi ngikuti, ini yang memang harus diketahui oleh teman-teman itu. Sampai inspirasinya itu memang arahnya ke PMM. Tapi betul katanya narasumber, bukan macet di PMM aja gitu, tapi betul-betul diterapkan di sekolah gitu. Itu hanya untuk inspirasi, artinya dicobakan. Saya pribadi ketika diarahkan ke PMM waktu di media pembelajaran, pas di situ di PMM-nya menunjukkan fasilitator pembelajaran. Nah, salah satunya yang ditawarkan di PMM adalah Gallery Walk. Gallery Walk itu saya coba ke anak-anak juga gitu. Jadi anak-anak bikin buat kertas, terus kebetulan saya guru sejarah, gambar-gambar pahlawan ditempel, terus diberi komentar, teman-temannya yang lain ditempel di papan, di dinding dan lain sebagainya. Dan luar biasa, yang saya tunggu adalah umpan balik dia dalam refleksinya. Saya tertarik untuk diulang kembali di pertemuan berikutnya Pak, di materi yang lain. Gitu. Itu mungkin mudah-mudahan. Pak Ahmad. Iya Pak. Boleh gini Pak. Saat Pak Ahmad melakukan materi Gallery Walk itu, Pak Ahmad ngajar sejarah berapa jam Pak Ahmad? Berapa JP? 2 jam.
apakah menurut Pak Ahmad jamnya itu cukup untuk anak belajar itu? Oke. Atau mereka merasa kurang, merasa pengen lagi gitu. Merasa kurang. Nah, Merasa kurang. Cuma saya akali. Jadi sebelum kita kan punya grup WA setiap kelas. ya, Ya, mohon dipersiapkan belajar materi ini, kita akan masuk. Bahkan pertemuan yang akan datang itu sudah kita rencanakan. ya, itu. Ya. Itu Pak Ahmad. Sebenarnya ini terhubung dengan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Betul. Nah, materi-materi seru yang memerlukan waktu yang lama, Bapak Ibu. Ada gamesnya, ada refleksi, membutuhkan kurikulum yang tipikalnya seperti kurikulum Merdeka, yang lebih fleksibel, materinya tidak banyak, tapi fokus pada esensi-esensi. Nah itu dia, semuanya punya benang merah yang saling berikatan gitu ya, antara kurikulum Merdeka, perencanaan berbasis data. Tadi Pak Ahmad juga bilang, di Kurmer ini baru diaktifkan yang namanya refleksi. Ya. Karena memang semua ini tujuannya sama Bapak Ibu. Tujuannya untuk pemulihan pembelajaran. Nah, jadi saling ikat mengikat gitu ya. Nah, makanya kita gencar terkait hal ini. Terima kasih Pak Ahmad, luar biasa nih Pak Ahmad nih. Sukses selalu Pak Ahmad ya. Ya, inspirasi dari panjenengan juga luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas praktik baik dan juga pengalamannya untuk berbagi. Baiklah Bapak Ibu, kali ini udah waktu menunjukkan pukul 20:57 waktu Indonesia Barat. Kita akhiri sesi tanya jawab. Mohon maaf apabila ada beberapa yang resen namun tidak dapat berkesempatan karena waktu yang sudah tidak tersedia. Semoga kita bisa bertemu kembali dan berbagi praktik baik. Dan Bapak Ibu bisa menghubungi saya yang ingin berbagi tentang praktik baiknya di sekolah. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu adalah closing statement. Kepada Bapak Muhammad Firman dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Bapak Ibu yang berbahagia gitu ya. Saya bagikan link kompel saya di chat Bapak Ibu ya. Boleh di like, kemudian kalau mau gabung di grup WA-nya juga silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, guru hari ini bukan menciptakan murid yang instan gitu ya. Guru hari ini menciptakan murid untuk 20 tahun atau 25 sampai 30 tahun yang akan datang gitu ya. Kita yang hari ini, Bapak Ibu, kita yang hari ini diciptakan oleh guru-guru yang 25 tahun yang lalu. Nah, artinya apa? Di saat kita menyiapkan murid untuk 25 tahun yang akan datang, tentu saja perkembangan zaman, perkembangan teknologi tentu harus disesuaikan. Nah, ini penting bagi kita Bapak Ibu, dunia masa depan adalah dunia data. Dunia yang merencanakan selalu punya dasar. Nah, hari ini kita sudah belajar dari perencanaan berbasis data, dan semoga nanti di saat kita melakukan pembelajaran dan membangun sekolah, yang menjadi dasar utama kita adalah perencanaan berbasis data. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman atas closing statement-nya yang luar biasa pada malam hari ini, memberikan semangat kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa menerima semua materi dari Bapak Firman dan semoga bermanfaat untuk kegiatan di sekolah Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, akhirnya acara demi acara telah kita lalui bersama. Tibalah kita di ujung acara, silakan mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, dan saya juga memohon maaf apabila ada terjadi kesalahan teknis dan juga gangguan baik sinyal ataupun jaringan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kepada penggerak komunitas kolaborasi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga kepada narasumber yang terhormat pada malam hari ini menyempatkan waktunya untuk berbagi tentang perencanaan berbasis data. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang Bapak berikan pada malam hari ini dapat menjadi ladang pahala bagi Bapak Firman sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu. Ada Pak. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Daman. Terima kasih Pak Daman. Terima kasih. Itu Pak Daman ya. Oke. Assalamualaikum. Izin dulu Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam. Silakan Pak Firman. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silakan mengisi yang ada di kolom chat. Seperti apa tahapan khususnya dalam hal sebagai alat kalau itu tadi mengatakan dalam proses yang penting sayangnya juga kita juga ingin pada apa dan menjadi salam-salam karena kalau ini fotokopinya berapa Pak? Oke, baik. Mbak dari dulu. Silakan diklaim link presensi yang ada di kolom chat Bapak Ibu. 1 menit lagi akan saya end Gmet pada malam hari ini ya. Selamat beristirahat, semoga besok bisa beraktivitas kembali. Happy weekend bagi yang 5 hari kerja. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, menyempatkan untuk saling belajar di kegiatan kami kolaborasi komunitas. Dalam saya mengambil pendapatan dari kita tidak mengambil tema, ya. Nah, ketika kita mengambil yang harus kita garis bawahi adalah itu dan keresahan yang kita dari persoalan kita, ya, sama seperti yang harus Wah, wah, nangale, wah. Sudah diisi Bapak Ibu, saya izin end ya Gmet pada malam hari ini. Selamat malam.
Nyender kaca bentar. Tetap lah bengar. Tak punya masuk. Ya Bu. Kenceng ya nak Tata. Iya. Tak mati kau mati dah. Mati dah. Oh iya. Ada lah. Tadi dah. Oh iya. Tetap dek. Sudah. Dek Tata je tak.